Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Farid Ardiansyah, Nova Ramadino, Raffi Muhammad Alim, Revaldi Ananta Afif, M. Iqbal Maulana, dan Michael Irfan Federico. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari kelompok kami, lalu metodologi dan tinjauan pustaka. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia meningkat sebesar 4% dibandingkan pada tahun 2021, dan hal tersebut menjadi rekor tertinggi baru dalam 5 dekade terakhir. Pada sistem distribusi listrik pasti dapat terjadi yang namanya losses atau drop tegangan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah analisis dalam mengetahui nilai susut daya dan drop tegangan pada sistem jaringan PLN. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah analisis susut daya dan drop tegangan pada penyulang raya PT PLN UID Lampung dengan pemasangan kapasitor bank agar mendapatkan hasil yang optimal. Untuk metodologi sendiri, pertama kami akan memulai dengan studi literatur, lalu kami akan melakukan perancangan desain etap yang mana kami melakukan subjeknya di PT PLN UID Lampung. Lalu kami akan melakukan running load flow pada simulasi etap tersebut. Lalu setelah berhasil, kami akan mengambil data desain existing yang sudah ada. Setelah itu kami akan melakukan perancangan desain etap dengan kapasitor bank. Lalu melakukan kembali running load flow, lalu pengambilan data desain kapasitor bank, lalu akan melakukan analisis hasil dan kesimpulan. Tinjauan pustaka, untuk yang pertama, kami meninjau yakni susut daya. Susut daya sendiri merupakan kehilangan energi akibat selisih energi yang dikirimkan dengan energi yang diterima, dengan rumus P sama dengan 3 dikali I kuadrat dikali R. Lalu yang kedua, drop tegangan. Drop tegangan sendiri merupakan persentase penurunan tegangan dalam sistem distribusi listrik. Dengan rumusnya adalah persen VD sama dengan SR dikali R cos theta tambah X sin theta dikali L dibagi 10 kali Vs kuadrat. Kemudian selanjutnya ada namanya kapasitor bank, di mana kapasitor bank itu adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk menyerap daya reaktif dan digunakan untuk mengurangi losses pada sistem jaringan distribusi. Kapasitor bank memiliki persamaan yang akan diterapkan sebagai berikut, di mana nilai dari reaktif dari suatu jaringan akan berubah menjadi Qx, di mana Q load itu merupakan Q awalnya dikurangi dengan Q kapasitor bank, atau Qx merupakan daya reaktif setelah penambahan kapasitor bank, kemudian Q load-nya itu daya reaktif beban, kemudian Q kapasitornya itu daya reaktif kapasitornya. Kemudian yang keempat itu pengambilan data untuk kebutuhan penelitian ini seperti penyulang dan data lainnya diambil dari penelitian sebelumnya, yaitu oleh Nur Sujarwono dan lain-lain pada tahun 2024. Kemudian di sini tertera data penyulang PT PLN UID Lampung. Dari studi literatur sebelumnya, di situ ada 7 trafo dan 1 trafo sebagai gardu induk dengan kapasitas trafo dari awal itu 60 megavolt ampere dan seterusnya sampai ke TM0037. Kemudian di sini ada 10 jaringan dengan berbagai macam panjang, dimulai dari SUTM rayap sampai dengan line 74 strip 15. Next. Kemudian ini kondisi awal dari gardu induk PT PLN UID Rayap, di mana di sini sudah tertera ada 7 trafo dan juga ada 10 line, dan di mana setiap beban akan diberikan kapasitor bank dikarenakan merupakan bagian yang akan terjadi besar lossesnya. Next. Ya, di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama ada pemasangan dan peraturan, dan kedua ada evaluasi dampak. Pada pemasangan dan pengaturan, kita akan memasang kapasitor bank di setiap bus beban, lalu menggunakan circuit breaker untuk mengaktifkan satu kapasitor sekaligus dan menentukan posisi optimal melalui simulasi etap. Lalu yang kedua, evaluasi dampak, kita akan mengaktifkan satu kapasitor sambil mematikan yang lain, lalu menganalisis pengaruh terhadap susut daya dan jatuh tegangan. Next.
Lalu untuk yang pertama kita akan memasang kapasitor pada posisi open circuit. Nah, berdasarkan hasil simulasi terdapat pada bus pertama, bus yang 31 tegangan awalnya 19,96, bus 32 19,36, bus 33 19,96, bus 35 19,96, dan bus yang terakhir bus 46 19,96. Next. Nah, lalu setelah kapasitor dipasang dengan posisi short circuit, tegangan akhirnya akan berubah. Yang awalnya 19,96 akan berubah menjadi 19,99. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan setelah kita melakukan percobaan dengan posisi dari kapasitor bank open circuit dan juga short circuit, di mana ketika open circuit berarti kapasitornya tidak aktif dan ketika short circuit berarti kapasitornya aktif. Jadi untuk hasil simulasi menunjukkan bahwa penempatan kapasitor bank yang diterapkan dengan penempatan kapasitor bank di setiap bus berhasil meningkatkan nilai tegangan, di mana pada kondisi awal saat seluruh kapasitor berada dalam kondisi open circuit, tegangan di setiap bus tercatat sebesar 19,96 kV. Jadi setiap bus tegangannya 19,96. Kemudian ketika diberikan kapasitor nih, dari saat kondisi short circuit terjadi peningkatan tegangan yang dimana berkisar sekitaran 0,03 kV, yang mana dari 19,6 menjadi 19,99 kV. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penempatan kapasitor bank tidak hanya mengurangi jatuh tegangan secara signifikan, tapi juga mendekatkan nilai tegangan akhir pada setiap bus ke tegangan optimal sebesar 20 kV. Next. Baik, kemudian di sini setelah mendapatkan datanya, kemudian di sini disediakan juga terkait data dari branch losses summary report, di mana dari hasil pembahasan terdapat data dari from to bus flow to from bus flow, dan terdapat data losses juga di sini. Kemudian terdapat persen bus voltage dan VD persen drop atau drop tegangan. Bisa dilihat terkait dari kondisi data awal dari summary report yang telah kami sediakan. Next. Kemudian ini berikut merupakan hasil akhir dari summary report setelah dilakukannya percobaan. Bisa dilihat dari datanya terdapat perubahan yang dapat dilihat pada tabel-tabel di atas, yang mana memunculkan dari from to bus flow-nya, dari to from bus flow, losses, persen bus voltage, dan drop tegangannya juga berubah. Next. Baik, selanjutnya di bagian hasil pembahasan. Pada cabang seperti TM0013, rugi-rugi daya yang dialami oleh cabang lebih dari 1000 watt, beserta voltage drop lebih dari 2%. Pada lulus akhir setelah penempatan kapasitor bank, rugi-rugi daya total semua cabang berkurang dari 7,6 kW menjadi 7,5 kW. Pengurangan yang terjadi cukup signifikan, yaitu 0,01 kW. Next. Berdasarkan hasil analisis dari 5 data yang diperoleh melalui simulasi, dapat disimpulkan bahwa metode penempatan kapasitor bank yang digunakan dapat memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan nilai tegangan pada setiap bus. Dalam setiap skenario simulasi yang dilakukan, terlihat adanya perbaikan yang signifikan pada nilai jatuh tegangan di setiap bus. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan kapasitor bank berhasil mengurangi penurunan tegangan yang terjadi dan secara keseluruhan mampu mendekatkan nilai tegangan akhir pada setiap bus ke tegangan optimal yang diharapkan, yaitu sebesar 20 kV. Berdasarkan simulasi, posisi pertama dan kelima menghasilkan distribusi daya paling optimal dengan pengurangan jatuh tegangan yang merata di setiap bus. Penempatan kapasitor bank terbukti berhasil meningkatkan efisiensi distribusi daya, memperbaiki faktor daya, dan mendekatkan nilai tegangan akhir ke tegangan optimal. Secara keseluruhan, metode kapasitor bank efektif dalam optimasi distribusi tegangan dan perbaikan faktor daya. Next. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut bagaimana dari kapasitor bank tersebut dapat mengurangi susu daya. Berdasarkan juga tinjauan pustaka-pustaka yang telah kami gunakan, yakni yang pertama yaitu untuk mencari Qx, di mana Qx itu adalah pengurangan dari kilowatt dikurangi kapasitor. Lalu kita juga tahu rumus dari segitiga daya S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat.
Lalu kita dapat memasukkan rumus tersebut ke ke dalam rumus di bawah, yakni I sama dengan S per akar 3V, di mana setelah dimasukkan rumus segitiga daya akan jadi akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Q kuadrat di sini bisa kita ganti dengan Qx, ya ini pengurangan kilot dengan Q kapasitor. Berdasarkan rumus tersebut, di mana apabila kenaikan arus berbanding lurus dengan akar kuadrat P kuadrat tambah Qx kuadrat, atau arus ini secara tidak langsung berbanding lurus dengan si Qx tersebut, di mana dari arus tersebut ini berbanding lurus juga dengan susut daya. Maka dari itu Qx sendiri ini apabila dia kan pengurangan, apabila meningkat nanti arusnya, apabila Qx ini turun atau turun karena habis hasil pengurangan kilot kurang kapasitor, maka arusnya pun akan turun yang akan mengurangi susut daya tersebut, di mana arus juga berbanding lurus dengan tegangan. Jadinya drop tegangan juga bisa direduksi menggunakan kapasitor bank itu sendiri. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.